Pernahkah kalian salah pilih investasi yang membuat kalian tidak tenang, bahkan sampai susah tidur? Apalagi bagi sobat investor yang memilih untuk investasi di pasar saham, yang pada tahun lalu penuh dengan gejolak. Seorang investor harus mampu memilih investasi yang tepat sesuai dengan profil resiko dalam berinvestasi. Jika terlalu banyak punya porsi investasi yang di atas toleransi resiko, bisa-bisa kitanya yang susah tidur melihat investasi kita yang turun banyak. Video ini akan terbagi menjadi beberapa part. Di part pertama, saya akan menjelaskan apa itu profil resiko dan bagaimana caranya kita tahu profil resiko yang tepat untuk kita. Di part kedua, saya akan menjawab apa saja pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko kita. Di part ketiga, saya akan membahas pilihan investasi yang tepat, yang minim resiko, yang bisa kasih passive income tapi tetap bisa tidur nyenyak. Part pertama, apa itu profil resiko? Profil resiko masing-masing investor berbeda-beda tergantung dengan jumlah modal yang diinvestasikan, serta tingkat pemahaman tentang investasi dan faktor-faktor lainnya. Bagaimana caranya untuk mengetahui profil resiko kita pribadi? Sebenarnya ada banyak sekali ya kuesioner yang bisa kita ikuti, tapi saya selalu menggunakan analogi yang sederhana. Bayangkan saja kalian punya uang 100 juta rupiah. Jawaban dari 3 pertanyaan sederhana ini akan menentukan profil resiko kalian. Yang pertama, apakah kalian tidak mau investasinya turun sepeser pun? Jika tidak mau, maka profil resikonya adalah ultra konservatif. Yang kedua, apakah bisa tidur nyenyak ketika uangnya turun 10 juta dari 100 juta tadi? Jika tidak, maka profil resikonya adalah konservatif. Jika ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, apakah bisa tidur nyenyak ketika uangnya turun 30 juta dari 100 juta yang tadi dipunyai? Jika tidak, maka profil resikonya adalah moderat. Jika iya, maka profil resikonya adalah agresif. Investor dengan profil resiko yang konservatif itu lebih suka berinvestasi pada aset yang aman dan hampir tidak pernah ada penurunan nilai atau potensi gagal bayar. Sedangkan investor yang profil resikonya agresif cenderung berinvestasi pada aset yang lebih volatile. Kompensasi resiko dalam investasi itu adalah return. Maka dari itu kita sering mendengar istilah high risk high return, low risk low return. Part kedua, apa saja pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko. Setelah tadi kita tahu apa profil resiko yang cocok bagi kita, sekarang kita perlu memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko kita. Untuk yang tipenya ultra konservatif, pilihan investasi yang cocok adalah tipe yang pertama, yaitu investasi yang zero risk karena aman dan dijamin dan juga tidak ada fluktuasi harga. Contohnya adalah deposito untuk yang tujuan investasi jangka pendek dan surat berharga negara untuk yang tujuan investasinya jangka menengah. Untuk yang pilihannya konservatif, selain investasi sebelumnya, ada tipe-tipe lain yang cocok lagi. Tipe yang kedua yaitu investasi yang low risk, aman tapi tidak dijamin dan masih tidak ada fluktuasi harga. Contohnya adalah reksadana pasar uang. Tipe berikutnya adalah tipe moderat dan tipe agresif. Ini adalah tipe investasi ketiga yaitu investasi yang aman tetapi tidak dijamin dan harganya juga bisa turun. Ini masuk ke medium maupun high risk ya. Untuk yang moderat, pilihan aset investasinya bisa seperti reksadana obligasi, dan untuk yang agresif, pilihan investasinya bisa ke reksadana saham maupun ke saham individual. Banyak yang sukses investasi di pasar saham, tapi banyak juga yang tidak berani mencoba. Dan sebagai seorang yang pernah berinvestasi di saham, saya juga bisa memahami ya. Banyak dari kalangan masyarakat yang berjuang keras untuk bisa mengumpulkan hasil jerih payah mereka, baik dari hasil bekerja, berusaha, berdagang, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan rela jika hasil uang yang dikumpulkan selama ini ditempatkan di instrumen investasi yang memiliki resiko kerugian, terutama bagi yang tidak sempat atau takut belajar instrumen investasi tersebut. Salah satu quotes dari Seth Klarman, "Ultimately, nothing should be more important to investors than the ability to sleep soundly at night." Pilihan investasi yang tepat untuk sobat investor yang tidak dapat mentolerir resiko itu adalah deposito. Namun seperti yang dikatakan oleh Bill Miller, volatility is the price you pay for returns. Kompensasi dari zero risk itu adalah investasi yang returnnya rendah. Nah, rata-rata bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI itu memberikan suku bunga sekitar 2-3% dan masih belum dipotong pajak deposito sebesar 20%. Sehingga keuntungan bersihnya bisa kurang dari itu. Padahal return 2% itu jauh dari rata-rata inflasi 10 tahun terakhir. Ditambah lagi, deposito memang dijamin oleh LPS, tapi kelemahannya adalah hanya dijamin dengan tingkat suku bunga penjaminan maksimal 4,25% saja. Jadi kalau dipotong pajak bunga deposito, return maksimal yang bisa dijamin dari deposito konvensional itu adalah 3,4% per tahun. Nah, ada nggak sih alternatif investasi lain yang bisa buat tidur nyenyak tapi juga memberikan passive income yang menjanjikan? Part ketiga, pilihan investasi yang tepat buat yang mau tidur nyenyak.
Pilihan investasi lain yang juga sangat aman karena dijamin oleh LPS dan biasanya menawarkan imbalan yang lebih tinggi daripada deposito bank konvensional adalah deposito BPR. Deposito BPR adalah deposito yang diterbitkan oleh Bank Perekonomian Rakyat, di mana tingkat suku bunga yang dijamin itu di atas deposito bank umum, yaitu bisa sampai 6,75% per tahun. Jadi ini bisa menjawab kelemahan dari deposito bank umum yang bunganya kecil di bawah inflasi. Nah, salah satu kelemahan dari deposito yang diterbitkan oleh BPR adalah akses BPR yang cenderung terbatas. Kantor cabangnya juga tidak banyak, jadi harus kesana kemari untuk mencari akses produk deposito BPR tersebut. Di samping itu, bank BPR ini kurang populer di mata masyarakat karena dianggap sebagai bank yang kecil. Untungnya saat ini sudah ada marketplace untuk deposito dari berbagai macam BPR yang bisa kita akses dari aplikasi yang akhir-akhir ini saya gunakan, yaitu aplikasi Deposito BPR by Komunal. Akses terhadap produk deposito BPR sudah semakin mudah dan kita bisa cek ratusan produk deposito, lebih dari 330 BPR yang terseleksi di seluruh Indonesia hanya dalam satu aplikasi Deposito BPR by Komunal. Jadi kalian tidak perlu lagi bingung mau taruh di mana ya, karena BPR yang tergabung juga sudah melalui proses kurasi dan verifikasi. Oke, jadi apa sih kelebihan dari deposito BPR? Yang pertama, keamanannya jelas terjamin karena ada LPS. Yang kedua, bunganya pada saat ini itu tinggi, di atas deposito pada umumnya dan di atas inflasi yang ada di Indonesia. Dan saat ini kita juga bisa akses secara online melalui aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir lagi naik turun atau fluktuasi harga. Dan berikutnya adalah tenornya itu lebih pendek, bisa mulai dari 1 bulan saja. Suku bunga yang dijamin LPS ini memang tergolong tinggi ya, yaitu hingga 6,75%. Nah, selain dari kelebihan yang tadi sudah dibahas, masih ada kelemahan-kelemahan yang bisa kita temui kalau kita investasi di deposito BPR. Yang pertama adalah deposito kita sebenarnya bisa ditarik sebelum jatuh tempo, tapi biasanya akan ada biaya penalti yang dikenakan oleh BPR kepada nasabah. Jadi penting sekali bagi sobat investor sekalian untuk menentukan tenor investasi yang pas, apakah mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di aplikasinya, kita juga bisa menentukan pilihan kita ya. Bisa kita pilih berdasarkan bunga deposito yang tertinggi ataupun berdasarkan jangka waktu tenornya. Atau bahkan kita juga bisa pilih berdasarkan nilai minimum penempatan deposito. Karena melalui aplikasi Deposito BPR by Komunal, kita sudah bisa melakukan penempatan deposito mulai dari Rp1 juta dengan bunga 6,75% untuk tenor mulai dari 1 bulan. Saya pribadi menaruh sebagian tabungan saya di deposito BPR di salah satu bank BPR, yaitu BPR Prima Dadi Arta melalui aplikasi Deposito BPR by Komunal. Opsi penempatan deposito BPR pastinya akan lebih menarik bagi para investor yang mencari investasi yang bunganya tinggi tapi tidak mengorbankan faktor keamanan karena sudah dijamin sesuai dengan ketentuan LPS. Jadi bagi yang mau pakai aplikasi ini, boleh juga pakai kode referral Dodi untuk dapat cashback sebesar Rp100.000 untuk pendanaan awal. Oke, semoga dengan penjelasan saya, sobat investor dapat lebih paham tentang bagaimana caranya memilih instrumen investasi yang tepat ya. Sedikit pengumuman, channel Dodi Bicara Investasi sekarang sudah ada merchandise-nya ya. Jadi bagi sobat investor yang ingin pakai kaos-kaus finansial seperti yang saya kenakan, boleh juga cek link dari DBI Merch yang ada di deskripsi. Pembelian dari sobat investor itu akan mensupport channel dari Dodi Bicara Investasi ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.